Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazal Soibur Rahman Alfiari dari STAI Al Musadadiyah Garut dengan NPM 19210010. Hari ini saya akan menjelaskan RPP dari mata kuliah Al-Quran Hadis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester kelima. Maka dari itu, simak video ini sampai akhir ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan dari awal, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama, Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 12 semester pertama, tema kewajiban berperilaku adil dan jujur, subtema hadis tentang berperilaku adil, pertemuan ke-8 dengan alokasi waktu 1 kali 25 menit. Nah, di slide selanjutnya ada di kompetensi inti. Kompetensi inti ini ada 4. Yang pertama ada HI1, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. HI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya ada HI3, yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI4, mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Nah, yang kedua ada kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan keadilan dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8-10 tentang menegakkan keadilan, Quran Surat At-Taubah ayat 119 tentang bergaul dengan orang yang jujur, Quran Surat An-Nahl ayat 90-92 tentang perintah berperilaku adil dan jujur, Quran Surat An-Nisa ayat 105 tentang larangan berkhianat, hadis riwayat Muslim dari Abdullah tentang dampak sikap jujur dan dusta. Yang ketiga ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menghafal hadis tentang berperilaku adil. 2. Menyebutkan makna kandungan hadis tentang berperilaku adil. 3. Menyatakan persetujuan terhadap hadis tentang berperilaku adil. Nah, yang keempat itu ada tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran yang dengan pendekatan saintik, peserta didik mampu menganalisis ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sikap adil dan jujur, mengomunikasikannya dalam berbagai media, disertai semangat konsisten dalam mengamalkannya dalam kehidupan keseharian. Nah, yang selanjutnya itu ada kegiatan. Kegiatan diantaranya yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, yang pertama itu orientasi. Yang pertama mengucapkan salam, meminta siswa berdoa sebelum pembelajaran, dan mengabsen kehadiran siswa serta memberitahukan materi yang akan dipelajari hari ini. Yang kedua, persepsi.
mengaitkan pelajaran hari ini dengan pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, tujuan, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, motivasi, mengajak siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mengamati. Guru meminta semua siswa untuk membaca hadis tentang berperilaku adil. 2. Menanya. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang makna kandungan hadis tentang berperilaku adil. Yang ketiga, mengasosiasi. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku tentang makna kandungan hadis tentang berperilaku adil. Yang kelima, menalar. Setelah membaca dan berdiskusi tentang makna kandungan hadis berperilaku adil, siswa memikirkan jawaban atas pertanyaan yang diberikan guru sebelumnya. Yang kelima, mengomunikasikan. Nah, yang mengomunikasikan ini ada dua. Yang pertama, siswa menyampaikan hasil bacaan dan diskusi. Yang kedua, guru memberikan penguatan positif serta bukti tentang berperilaku adil. Yang pertama, kesimpulan. Guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan materi yang baru saja dipelajari. Yang kedua, guru melakukan evaluasi atau post-test untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran atau ketercapaian suatu tujuan pembelajaran. Yang ketiga, refleksi atau umpan balik. Guru memberikan keterangan kepada siswa tentang pencapaiannya hasil pembelajaran setelah dilakukannya evaluasi atau post-test dan memberikan penjelasan hal-hal apa saja yang masih belum tuntas dipahami siswa dan materi yang disampaikan. Yang keempat, itu ada tindak lanjut. Tindak lanjut ini ada dua. Yang pertama, guru memberikan tugas pekerjaan rumah yang berkaitan dengan materi yang belum tuntas dipahami siswa, atau guru memberikan tugas pekerjaan rumah yang sifatnya untuk memperkuat pemahaman siswa pada materi yang setelah dipahami. Yang kedua, itu guru menyampaikan informasi untuk kegiatan selanjutnya atau pertemuan berikutnya seraya memberikan motivasi pada siswa agar giat belajar. Yang terakhir itu adalah guru menutup pelajaran dengan mengajak siswa untuk berdoa dan mengakhirinya dengan salam. Yang selanjutnya itu adalah penilaian. Penilaian di sini ada 3. Yang pertama, penilaian sikap, yaitu jurnal harian. Yang kedua, penilaian pengetahuan tertulis, lisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan atau unjuk kerja. Mungkin itu saja dari yang saya sampaikan di RPP ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi ajarnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. KM, coba cek siapa saja yang nggak hadir. Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Baik, meskipun kita belajar hari ini secara daring, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus menjaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan ya, yang 3M itu. Dan kita langsung saja mulai. Ya udah, kita memulai saja mata pelajaran hari ini. Sebelumnya kita belajar di materi yang minggu kemarin. Apa aja? Apa masih ingat? Apa aja? Ya, yaitu tentang membudayakan musyawarah. Apa saja sih? Coba masih ingat gak? Yang pertama apa? Mengutamakan pesan ayat. Tuh. Yang kedua, menganalisis, terus mengevaluasi, terus apa lagi? Ya, kontekstualisasi. Yang ketiga, menerjemahkan, kemudian memahami isi kandungan. Yang keempat, membaca, menulis, dan menghafal. Oke, yang kemarin ayat-ayatnya apa aja? Betul, Quran surat Ali Imran ayat
159. Kemudian apa lagi? Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bagus. Yang terakhir ada hadis. Hadisnya apa? Bukhari, Muslim, dan Malik Al-Asyja'i. Tentang apa? Tentang amanah. Ya, bagus. Nah, hari ini kita akan lanjut ke mata pelajaran selanjutnya, yaitu tentang kewajiban berperilaku adil dan jujur. Nah, semuanya udah ini ya, udah paham ya. Nah, kita lihat di buku paket halaman 100 ya. Menegakkan keadilan, Quran surat Al-Maidah ayat 8-10. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Bapak minta untuk saudara siapa ini deh ya, bentar. Ya, Farhan, bacaan. Ya, bagus. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi itu dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya, sini adil. Adil itu apa? Ada yang tahu gak? Ya, betul. Tidak berat sebelah atau tidak memihak pada siapapun. Adil juga bisa berarti itu adalah kebenaran atau juga bermakna sepatutnya dan tidak berwenang-wenang atau tidak sewenang-wenang gitu ya. Nah, kenapa kita harus berlaku adil? Karena Allah memerintahkan agar orang mukmin menjadi penegak kebenaran, menjadi saksi atas kebenaran. Penegak kebenaran itu dilakukan dengan cara berlaku adil. Bahkan keadilan harus ditegakkan dengan secara universal. Allah juga melarang ketidakadilan dengan berbagai alasan. Ya. Di sini udah ada posisi mayoritas kebencian terhadap suatu kelompok karena tidak ada keadilan, tetap harus ditegakkan. Orang-orang yang menegakkan keadilan adalah mereka yang keimanan dan ketakwaannya sangat baik. Sebab keadilan adalah salah satu indikator ketakwaan seseorang. Nah, kemudian apalagi keadilan itu ada yang namanya berperilaku adil dan jujur. Kalau tadi menegakkan keadilan, dan sekarang berperilakunya. Ya, dalam surat An-Nahl bisa dilihat ya, udah ada. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanfudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafilan innallaha ya'lamu ma taf'alun wa la takunu kallati ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummatin innama yabluwakumullahu bihi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Ya, Bapak minta maaf ya kalau bacanya agak belibet. Ya, Bapak minta pada yang
membaca terjemahan oleh saudari siapa ini ya? Suryani, coba baca. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Dan sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seseorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal yang kuat menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang kamu dulu diperselisihkan. Nah, paham nggak yang disebutkan dalam ayat itu? Nah, kita bahas bareng-bareng. Ayat ini memerintahkan umat Islam berperilaku adil dan ihsan serta memberi hak kepada kerabat. Allah Subhanahu wa taala juga melarang berperilaku keji, mungkar dan permusuhan. Penyandingan perintah dan larangan mengandung pesan bahwa perbuatan baik juga diikuti dengan tindakan pencegahan. Berperilaku adil, berbuat baik diiringi dengan menjauhi perbuatan keji dan buruk. Allah memberi perumpamaan kain yang sudah bagus dipintal dalam waktu yang lama dan kerja keras, lalu kain itu diurai lagi hingga cerai berai. Hal ini tentu menyusahkan diri jika dipintal kembali. Nah, begitulah janji yang sudah ditepati. Allah juga melarang janji sebagai alat tipu dan alat perusak. Banyak orang yang bersumpah untuk meyakinkan pihak lain, namun sering dilanggar sendiri hingga merusak hubungan. Nah, jadi kalian apabila sudah berjanji untuk tidak berlaku bohong, berlaku apapun ya. Di sini juga dikatakan tuh Allah itu ulah melarang kita untuk berbuat bohong, jujur ya. Jadi apabila kita berbohong, kita seperti telah merusak hubungan dengan Allah gitu. Jadi jangan dipintal kembali ya, jadi harus disambungkan gitu. Nah, di sini juga dilanjutkan tuh kan, lihat di buku ada larangan berkhianat, Quran surat An-Nisa ayat 105. Bisa dibaca oleh Fikri. Siap ya, bagus. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takun lil khainina khosima. Baca Pik, artinya Pik. Ya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Naudzubillah ya, jangan sampai kita menjadi orang yang membenarkan bukan pada tempatnya gitu. Biasanya di zaman sekarang itu banyak ya orang-orang yang suka membenarkan sesuatu yang belum tentu itu benar, dan mereka malah membenarkan apa yang tidak seharusnya dibenarkan. Itu berarti mereka ingkar pada ucapannya sendiri dan janjinya sendiri gitu. Hati-hati ya anak-anak, bisa dipahami ya. Bisa, bagus. Nah, yang keempat, di sini ada dampak dari sikap jujur dan dusta. Hadis riwayat Muslim dan dari maksudnya minta maaf. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah radhiyallahu anhu. Baca ya, sama siapa ini teh? Ajis. Baca Ajis. An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah
wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharraqu wa yataharras sidqa hatta yaktuba indallahi siddiqo wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakzibu wa yataharral kaziba hatta yaktuba indallahi kazaba. Ya, baca jis kalian sama artinya jis. Dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur karena kejujuran itu akan mengarahkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan mengarahkan ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka dia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah kalian dari dusta karena kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaannya, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, penjelasannya nih ada di buku. Hadis ini menunjukkan keutamaan dan dampak berlaku adil dari ancaman berlaku dusta. Orang-orang yang berlaku adil terbiasa berbuat keadilan dan menjaganya, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang adil. Balasan bagi orang yang berbuat keadilan adalah surga, karena keadilannya mengarahkan pada banyak kebaikan yang menuntun ke surga. Sebaliknya, orang yang berdusta dan terbiasa berdusta tidak berusaha menjauhinya, maka Allah akan mencatatnya sebagai pendusta. Dampak dari perilaku dan siksa dusta adalah neraka, karena dusta menjerumuskan pelakunya pada perbuatan jahat dan perbuatan jahat mengarahkan ke neraka. Nah, kita udah bahas semuanya ya, dari awal sampai akhir. Yang pertama itu apa? Menegakkan keadilan. Itu dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai ayat 10. Yang kedua berbuat adil dan jujur. Berbuat adil dan jujur itu terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Kemudian larangan untuk berkhianat itu dalam surat An-Nisa ayat keberapa? Ya betul, surat 100 ke 105. Nah, dan dampak dari sikap jujur dan dusta itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari yang disampaikan oleh Muslim dan Malik al-Ashja'i. Ya betul. Paham ya? Dari sana kita udah membahas semuanya. Jadi intinya atau rangkumannya yaitu adalah jujur merupakan salah satu sifat wajib para nabi dan rasul, karena mereka berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya sebagaimana beliau menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, kejujuran tidak hanya berkaitan dengan bicara saja, tetapi kejujuran mencakup segala sisi kehidupan, penampilan, cara cara berjalan, bekerja, kebiasaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kejujuran adalah karakter utama orang Islam. Ya, karena kejujuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan iman dan keislaman seseorang. Yang keempat, adil menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Kalau begitu kita udah beres dan Bapak di sini ada evaluasi untuk kalian ya. Bisa kalian buka di halaman 108. Kalian harus isi semuanya dari awal sampai akhir pilihan gandanya ya. Minggu depan Bapak cek
tugas kalian. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Langsung saja Ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini. Ya betul, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada teman-teman yang telah melihat video saya dari awal sampai akhir. Maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.